Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Sagittarius. Topiknya kali ini adalah bad news and good news ya, berita baik dan berita buruk yang akan terjadi di bulan Mei. Ini adalah general reading ya, semoga yang buruk-buruk tidak resonate bagi semua Sagittarius. Dan berita buruk bukan untuk kita semakin terpuruk atau down ya, tetapi untuk kita siap-siap atau siap mental dulu bila sesuatu itu nanti akan terjadi dan kita udah siapkan solusi-solusinya. Begitu ya Sagittarius ya, kita akan lihat berita buruk yang pertama. Kartu kelima ya, 3, 4, 5. Rupanya tentang kedudukan ya di sini. Kedudukan atau pekerjaan. Kita akan lihat yang kedua. Nanti kita lihat solusinya ya, berita-berita buruk ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada sesuatu ya, pengkhianatan ya. Ada pengkhianatan, sebuah pengkhianatan. Kita lihat yang berita buruk ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Hambatan di dalam pekerjaan. Rupanya nggak ada masalah percintaan ya di sini ya. Sagittarius, semua masalah kehidupan. Baiklah, kita akan bahas di sini ya, ada hambatan untuk Sagittarius di bulan Mei, terutama untuk pekerjaan baru. Ada pekerjaan baru yang terhambat. Suasana mungkin ada yang mau berkeinginan punya rumah baru, yang pekerjaannya juga terhambat ya. Terutama sih kayaknya sih ini baru anak-anak yang baru mulai berusaha ya, baru memulai menjalankan bisnisnya, baru memulai usaha barunya atau join dengan teman-temannya. Ini ada hambatan yang besar ya, itu yang terjadi di bulan Mei. Kita akan langsung buka solusinya ya untuk hambatan-hambatan itu ya. Pekerjaan baru yang terhambat atau bisnis baru yang terhambat. Apa nih solusinya? Yang pertama, nothing will come of this situation. Jadi jalan aja terus, jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Hold your vision dan jangan terburu-buru. Bila itu memang ada hambatan atau semacam ada yang menghalang-halangi, ya sudahlah ya, tetap maju terus, tetapi jangan lupa untuk kalian terus ya berdoa ya pasti ya, tetapi pelan-pelan ya langkahnya, hati-hati, jangan terburu-buru, karena bila terburu-buru akan jatuhnya lebih sakit. Tetapi juga jangan menyerah ya, jangan menyerah begitu saja, karena sesuatu tidak akan berubah kalau kita tidak memperjuangkannya. Kalau kita dengan sedikit hambatan terus menyerah, ya sudah habislah sampai di situ ya usaha kita. Tetapi kita harus tetap berjuang, jangan menyerah, walaupun kita terus harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam menjalankan pekerjaan yang baru. Kita akan lanjutkan di sini, ada sebuah pengkhianatan ya rupanya ya. Sepertinya masih berhubungan dengan kasus di sini, bahwa hambatannya adalah kongsi kalian, join kalian dalam bekerja sama itu tidak kredibel. Mereka curang, ada beberapa yang bahkan lari atau tidak meneruskan perjanjian itu ya, perjanjian yang sudah kalian buat, bisnis baru atau pekerjaan baru yang sudah kalian jalani bersama. Ada pengkhianat ya, jadi bisnisnya yang baru tumbuh tiba-tiba dia lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Kita akan lihat ya kelanjutannya bagaimana nih. Solusinya adalah attempt for healing. Dan yang kedua adalah adjustment required.
Jadi sesuaikan ya, kalau memang ada beberapa yang pergi atau tidak mau meneruskan ya, tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibicarakan. Langkah pertama adalah cari pengganti. Cari pengganti untuk kalian join tersebut ya, sehingga walaupun terhambat tetapi perjalanannya akan mulus. Langkah kedua adalah ya sudah, terpaksa jalani dengan apa adanya. Dengan modal yang kurang, kemungkinan akan kemajuannya tidak sepesat atau tidak sebesar yang seperti kalian rencanakan ya Sagittarius. Tetapi itu lebih memungkinkan daripada kalian mencari pengganti, donatur baru atau kongsi baru atau teman baru atau partner baru, kan akan memakan waktu yang lama. Lebih baik mulai aja dulu, supaya kalau udah mulai sambil jalan, sambil mencari tambahan modal, sambil mencari partner baru untuk mengganti yang pergi tadi ya. Sepertinya ada yang curang, itu buang aja lah ya, yang curang-curang kayak begitu akan bikin kalian pusing ya. Untung ketahuannya sekarang ya, sebelum semuanya berjalan banyak. Kalau udah banyak dia curang dari dalam lagi, lebih parah ya, keadaannya akan membuat kerugian yang lebih besar. Yang ini adalah kedudukan. Di sini nampaknya ada beberapa Sagittarius yang akan mengalami masalah dalam masalah hukum ya. Masalah hukum yang akan kalian alami, nggak tahu itu masalah apa, tetapi sih tampaknya masalah pekerjaan ya. Di dalam pekerjaan Anda akan mengalami masalah diadili, belum tentu hukumnya langsung ke negara sih ya. Mungkin diadili atau dipersalahkan, difitnah ya, tampaknya dia akan mendapatkan fitnahan ya Sagittarius. Siap-siap kalian menghadapi fitnahan, hinaan, karena itu akan berakibat kalian akan dimitingkan, istilahnya diadili di dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya. Kita akan cari solusinya, kira-kira apa solusi yang terbaik untuk mereka yang terjerat masalah di perusahaan. Communication is a key ya, semua harus dibicarakan atau diselesaikan dengan diplomasi terlebih dahulu. Jangan emosi dulu dan jangan takut dulu. Walk through your fear. Semua akan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya, apa yang kalian kerjakan akan sesuai dengan yang terjadi. Jadi jangan khawatir dulu, intinya komunikasikan dulu, bicarakan baik-baik, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Kalian yang terkena tuduhan atau kasus ini harap berhati-hati ya, jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan, karena ini memang kasusnya agak lumayan berat ya buat kalian. Fitnahan itu datang dari banyak orang, istilahnya orang yang cukup gede. Bisa jadi karena kalian terlalu lurus untuk membela suatu persengkongkolan di dalam perusahaan itu, sehingga kalian terkena kasus ini. Itulah yang menyebabkan musuh kalian gede dan kuat. Tapi jangan takut, komunikasi pelan-pelan dan kemudian dicari solusinya, yang pada intinya adalah kalian bisa bicarakan baik-baik. Gitu ya Sagittarius, bila Anda terkena suatu hal yang tidak mengenakan, pekerjaan Anda dicegal, usaha kalian dikhianati, ataupun yang di sini, pergunakan intuisi kalian, pergunakan hati nurani dan kerjakan atau selesaikan dengan penuh cinta ya. Jangan gegabah dalam mengambil tindakan. Kita akan buka berita baiknya ya, kabar baik untuk Sagittarius. Apa kabar baiknya? Kadang sih ini berjawab ya, tetapi kadang juga enggak. Kita buka kartu ketujuh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kabar baik yang pertama nampaknya berupa uang dan uang ya di sini ya.
Duit dan duit, sungguh menyenangkan tuh kalau kabar baiknya duit ya. 1 2 3 4 5 6 7, ini kayaknya ada sebuah pernikahan ya, atau rujuk. Ada beberapa yang akan rujuk kembali, balikan sama mantan ya. Kita akan lihat berita baik ketiga. 1 2 3 4 5 6 7, ini juga cinta-cintaan lagi ya. Maaf ya. Baiklah, kita akan lanjutkan berita baiknya. Berita baik yang ketiga di sini akan ada beberapa kalian yang rupanya balikan sama pacarnya ya, direstui hubungan kalian. Kalian akan mendapatkan sebuah perubahan yang bagus, perubahan yang besar dari mantan kalian, dimana kehidupannya akan semakin romantis ya. Kemungkinan yang bercerai akan ada rujuk ya, di bulan Mei ini akan ada yang rujuk, akan ada yang mendapatkan harta gono gini yang besar ya. Sagitarius, istilahnya ini memang kemungkinan sih ya, bagaimana mau nggak mau dari seseorang yang dicinta, jadi bisa jadi memang rujuk atau mendapatkan harta gono gini yang gede. Selain itu juga mendapatkan warisan yang cukup besar. Itu beritanya ya, berita baiknya, kabar baik untuk Sagitarius. Nah, yang ini akan lebih bagus lagi, karena ini memang kalau ini benar-benar murni. Kalau yang tadi perceraian ini adalah baru anak muda ya, anak-anak muda ya lagi pacaran yang kalian akan balikan sama mantan ya. Kalian yang berantem, berputus atau diputus atau di ghosting, kalian akan balikan ya sama mantan. Kalian akan merupakan hal yang baik, hal yang menggembirakan, di mana dia juga sudah mengaku bersalah, di mana dia juga sudah mengakui bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Kamu adalah seseorang yang memberikan semangat, dia cintanya tuh cinta mati ya, sudah tidak bisa diobati lagi. Dan berita baiknya adalah dia akan balik sama kalian ya, bagi yang masih berharap sama mantannya ya. Kalau nggak berharap ya sudah, tapi intinya kalian lega. Sakit hati yang selama ini kalian derita, yang masih menyelimuti kalian itu terurai satu persatu. Itu ya, ini adalah berita baik yang pertama. Justru ini yang paling indah ya. Banyak keajaiban terjadi di sini, dari kalian memutuskan sesuatu, dari kalian membuat pilihan ya. Ada yang kalian lakukan di bulan ini, yang atau di bulan Mei nanti, yang akan mendapatkan sebuah keputusan di mana kalian akan mendapatkan banyak sekali uang ya. Kemungkinan sih sebuah pekerjaan di sini kalian tampak menanggung beban berat sekali, tetapi kalian bisa melaksanakan ya, pekerjaan berat itu bisa terlewati dan hasilnya sangat berlimpah, begitu ya. Keajaiban-keajaiban juga banyak datang. Kalian Sagitarius di bulan Mei akan banyak menemukan keajaiban-keajaiban. Sebagian uang kaget di sini ya. Bonus yang besar, kemungkinan bonus double yang akan kalian dapatkan ya Sagitarius ya. Itu adalah merupakan hal yang menggembirakan. Tampaknya tidak ada hubungan ya di sini antara berita buruk dan berita baiknya. Sekali lagi diingatkan, ini adalah general reading ya. Bijaksana dalam menikmati, menyikapi ya, jangan menikmati. Kalau yang baik-baik ini nikmati nggak apa-apa deh ya. Bijaksana dalam menikmati kabar baiknya. Untuk kabar buruknya kalian untuk jaga-jaga, untuk kalian lebih berhati-hati, jangan gegabah. Bila ada atau mau melakukan perundingan atau mau melakukan kerjasama, perjanjiannya harus tertulis ya, harus benar-benar jelas semua, jangan ada yang ngambang, karena itu akan rawan kecurangan dan kalian akan dicurangi, begitu ya.
Tapi bila pun itu sudah terjadi, berita buruk itu sudah terjadi nanti di kalian, paling nggak kalian udah siap-siap ya saat ini untuk mencari partner lain atau mencari partner pengganti bila salah satu teman kalian akan curang atau akan menewan prestasi atau tidak menepati janji-janjinya ya. Janji-janji yang sudah diberikan kemungkinan akan ada penyetoran beberapa untuk modal, beberapa ternyata dia batalkan. Dia berjanji mau membantu ternyata membatalkan. Paling enggak kalian sudah menyiapkan orang-orang cadangan ya. Begitu ya. Paling enggak udah siap mental lah ya, jangan sampai berita buruk ini akan membuat kalian down dan terpuruk terus batal untuk berusaha atau membuat usaha baru. Justru jangan ya, saat ini kalian adalah untuk diberi kesempatan untuk mempersiapkan semuanya supaya semua berjalan dengan lancar. Dan untuk berita baik silahkan semoga semua dapat ya, silahkan dipakai untuk afirmasi juga untuk kalian yang lagi patah hati, untuk kalian lagi berantem dengan istrinya, suaminya atau keluarganya, supaya ini menjadi afirmasi kalian akan rujuk, akan baikan kembali dan tercapai sebuah persetujuan yang indah antara kalian berdua. Jangan lupa like and share ya video-video ini bila dirasa menarik dan bermanfaat. Subscribe juga, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video-video terbaru. Semoga selalu berbahagia untuk semua Sagittarius. Salam sahabat Toto.